Jadi tidak ada ya kebenarannya kalau ada orang mengatakan begini, semuanya sudah diatur sama Tuhan, sudahlah ya, kamu mau apa juga Tuhan yang menentukan ya, kamu mau tercerahkan tidak, itu Tuhan yang menentukan, mau bahagia mau susah sudah kehendak Tuhan, wis tomponan wae ya. Sekali lagi itu bukan kebenaran, itu muncul dari prasangka, dan kalau prasangka dipegang teguh jadilah dia ilusi ya. Itu ilusi didasari prasangka ada sosok Tuhan di dalam diri yang suka-suka, terus kita itu kayak wayangnya mau dimainin kayak apa aja bebas, padahal faktanya bukan begitu. Begini fakta sebenarnya, setiap diri Anda itu adalah manifestasi dari Tuhan. Di dalam diri Anda itu ada esensi ketuhanan. Cuma Anda adalah jiwa yang setiap jiwa itu dia punya kehendak bebas. Ya. Jadi Anda itu punya keleluasaan untuk menentukan mau ke kanan ke kiri, ya, dengan satu batasan kapasitas yang Anda ciptakan sendiri berdasarkan perjalanan jiwa Anda di masa lalu. Yang kedua, Anda ada dalam koridor yang namanya hukum kosmik, hukum semesta, termasuk di dalamnya hukum sebab akibat. Saya mau berbuat sesuatu, itu bisa, asal tidak melampaui kapasitas saya. Ya, contoh, ya, konyol-konyolan, ya. Misalnya saya ingin menyakiti yang paling ujung sana. Ya, ini contoh, ya. Saya lempar, ya ini kan niat jelek namanya kan. Kalau saya punya kekuatan besar yang itu dibentuk dari laku saya di masa lalu, ya niatan saya bisa terrealisasi karena saya bisa melempar hingga ke ujung sana. Tetapi kalau saya punya lakunya tidak membangun kekuatan otot saya atau tidak membuat saya punya kesaktian, paling saya lempar HP ini jatuhnya cuma ke situ. Jadi yang membatasi saya bisa merealisasikan niat saya apa? Kapasitas saya sendiri. Itu. Jadi pembatasnya itu bukan Tuhan, dikit-dikit Tuhan, bukan. Ya. Nah, kalau saya berhasil menimpuk yang di belakang sana, apa dampaknya? Saya terkena hukum sebab akibat. Ya. Karena saya menimpuk itu didasari oleh kejahatan dan keangkaran murkaan saya, yang ditimpuk juga kalau kena sakit, maka otomatis saya menerima yang namanya jejak dosa. Saya menerima karma buruk. Kalau karma buruk ini tidak kemudian saya rilis, ya, dia terus menumpuk, apalagi saya nambah dosanya, tambah gelap badan saya, nanti saya dapat musibah. Itu hukum semesta. Jadi yang salah siapa? Ya sudah. Jadi sekarang apapun yang Anda terima, jangan bilang sudahlah ini dari Tuhan, enak aja ya. Tuhan itu sudah menjadikan Anda mengejawantah sebagai pembimbing agung di relung jiwa Anda, mengejawantahkan kecerdasan kosmiknya dalam hukum sebab akibat. Ya sudah, jangan dibawa-bawa kepada ilusi Anda seolah-olah dia jadi satu sosok yang suka-suka kita terserah dia, bukan begitu. Ya. Nah, maka kalau dibalik, ya, Anda sekarang mau tercerahkan mau tidak, siapa yang menentukan? Ya Anda sendiri. Soal berhasil tidak tergantung dari satu, kapasitas Anda yang dibentuk dari kehidupan masa lampau ini menjadi modal dasar. Yang kedua ditentukan dari upaya saat ini mempertimbangkan free will Anda sendiri. Kalau Anda memilih tekun untuk ada dalam keheningan, ya probabilitas untuk berhasilnya menjadi besar. Kalau Anda memilih untuk lebih banyak baperan segala macam, ya hasilnya juga seperti itu. Ya. Jadi soal tercerahkan atau tidak, siapa yang menentukan? Sekali lagi, kita sendiri. Nah, ya, di dalam proses ini, ya, kehadiran seorang guru spiritual atau orang yang sudah lebih dulu berjalan,
itu untuk memandu jalan itu. Satu. Yang kedua, untuk mendukung secara energi supaya Anda lebih mudah atau lebih cepat di dalam melampaui semua tantangan yang ada. Membuat Anda meringkas waktu untuk bisa mencapai pencerahan. Analogi yang paling pas adalah pemandu bagi para pendaki gunung. Ya, pendaki gunung yang membuka jalan sendiri itu enggak gampang. Tetapi kalau dipandu sama yang expert itu lebih cepat, tetapi tetap harus usaha juga. Ya, oke. Nah, makanya kenapa kalau mengerti rumus ini juga jangan sembarangan belajar spiritualitas. Anda harus ya bertanya dulu, mendapatkan sinyal dari dalam dulu. Ini yang membimbingnya sudah tercerahkan atau belum. Kalau sayanya bingung, gimana Anda bisa saya ajak kepada pencerahan? Gak mungkin juga lah. Ya, saya bingung, Anda bingung. Cuma saya kebingungannya dikemas dengan kata-kata indah kan bisa. Nah, gimana kalau begitu coba? Ya. Nah, karena itulah ya sekali lagi sebetulnya sungguh beruntung. Ya ini bahasa manusiawi. Siapapun yang berjatah, siapapun yang kemudian secara real terhubung, belajar, terbimbing oleh mereka yang sudah betul-betul ada di fase yang lebih maju ketimbang diri Anda sendiri. Ya, keberuntungan ini semakin memuncak kalau ternyata Anda ketemu dengan orang yang sudah tercerahkan. Sehingga kalau Anda betul-betul mau keluar dari roda samsara, sebetulnya jalannya sudah dibukakan, sudah jelas. Ya, begitu. Nah, kembali ke apa yang sudah kita bahas, tuntunan agar Anda keluar dari roda samsara adalah sekali lagi di dalam keheningan, di dalam keterhubungan dengan diri sejati, semua jejak kekeruhan di dalam diri itu bisa dibersihkan. Bolak-baliknya itu. Tanpa itu sebetulnya tidak ada pencerahan. Ya. Kalau sekedar Anda mengerti tentang satu isu parsial, ya, itu kadang disebut pencerahan juga, tetapi dalam konteks pencapaian spiritual bukan itu maksudnya. Ya, gini ya, saya kasih gambaran sederhana. Ya, misal, ya, kita lagi jalan, tiba-tiba kita melihat ada tukang rongsok, ya, atau ada pemulung, ya, lagi jalan juga bareng kita. Terus dia ngedeprok. Ya, kita lihat dia itu senderan, merasakan semilir angin terus tertidur. Ya. Nah, itu pencerahan bukan? Itu namanya pencerahan parsial. Di mana kita kemudian jadi mengerti, oh ternyata untuk mendapatkan kenikmatan itu nggak butuh biaya mahal. Ternyata orang bisa di mana saja, kalau momennya tepat dia bisa menikmati itu. Tapi apakah dengan mengerti itu kita jadi tercerahkan? Ya bukan lagi. Itu hanya pengetahuan, wisdom yang memenuhi pikiran kita. Gitu loh. Nah kalau yang itu kita belajar dari siapa aja bisa. Mau dari pemulung, mau dari maling, mau dari pekicot juga bisa. Kalau yang itu ya bicara tentang parsial wisdom. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana mencapai tataran kebudaan, keadibudaan, tentu saja secara logisnya itu akan dimudahkan kalau Anda itu juga ketemu dengan orang yang sudah mengetahui metodologinya karena dia sudah sampai di tataran itu.